You don't see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running for no gunfight. Never wanted for the one night. I'm ready for the moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Baik Tribuners, bersama saya Mahyudin, host Tribun Mo Tesa Tesa, program tribunpol.com. Hadir bersama kita siang ini Kak Rizky Ananda, STMN. Beliau adalah PPK 2.5 Satker PJN 2, Provinsi Sulawesi Tengah, dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Siap. Baik, tentu saja teman-teman dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah hadir ke studi Tribun Palu.com membawa kabar gembira untuk masyarakat Kota Palu, karena khusus Kak Kiki ini beliau adalah menangani rekonstruksi penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi di Kota Palu ya. Ini Jalan Cumi-Cumi itu di sekitar Kampung Lereng, Kak. Iya, Kampung Lereng. Namun sebelum beliau menyampaikan kabar gembira itu, alangkah baiknya kita dengar dulu nih cerita menarik atau pengalaman cerita unik selama bertugas di Balai Pelaksanaan Jalan maupun dalam pelaksanaan pembangunan penanganan di Jalan Cumi-Cumi Kota Palu. Silakan, Kak. Oke, makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rizky Ananda, biasa dipanggil Kiki. Saya masuk di PU itu tahun 2010, kemudian pengangkatan pertama sebagai PPK itu di tahun 2019, itu ditunjuk sebagai PPK di Luwuk. Kemudian singkat cerita pindah di Palu 2021. Kemudian di akhir 2021 saya diamanahkan untuk memegang paket-paket IRSL di lingkup PJN Wilayah 2, itu di paket rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi, itu kode proyeknya A2, kemudian ada lagi paket yang sementara proses tender itu A1, itu sama juga penanganan tanggul juga di Jalan Raja Mulyadi Cutmutia dan beberapa ruas jalan dalam Kota Palu yang akan kami lakukan rehabilitasi. Wah, siap. Jadi ada beberapa jalan dalam kota nanti yang akan disentuh oleh kakaknya. Namun tadi sempat disinggung nih soal kakak Kiki ini menjadi penanggung jawab ya dari IRSL. Ini bisa dijelaskan IRSL itu apa? Kemudian jadi bagaimana pembiayaan dari penanganan Jalan Cumi-Cumi Kota Palu ini maupun yang disebut tadi dalam kota nanti? ya, IRSL itu
singkatan dari Infrastruktur Reconstruction Sector Loan. Jadi khusus untuk sektor jalan dan jembatan di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga, itu berdasarkan hasil studi lapangan yang dibuat oleh tim studi dari JICA, merumuskan bahwa ada beberapa paket yang perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan dalam kota, jalan dan jembatan dalam Kota Palu. Kemudian ada perlu penanggulangan tsunami, itu bersamaan dengan yang menghubungkan proyek jalannya di pesisir pantai. Nah, jadilah paket 11 paket. 11 paket. Ada 11 titik jalan. 11 paket, tapi yang dari di saya itu hanya 2 paket. Hanya 2 paket. A1, tapi secara keseluruhan nantinya sistem loan ini akan menyentuh 11 paket. 11 paket ini jalan irigasi, jalan drainase dan trotoar di perkotaan Kota Palu. Ini kabar gembira lagi nih buat kita ini Tribuners. Baik, tadi sempat disampaikan bahwasanya ini area paket-paket yang ditangani Kak Kiki ini kan kawasan tsunami. Ya. Seperti Tribuners lihat tuh jalan di Jalan Cumi-Cumi itu tinggi banget gitu. Ini memang ada konsep yang diterapkan dalam pembangunan jalan ini untuk menjadi mitigasi bencana gitu, penanggulangan bencana. Iya. Jadi awalnya desain yang bukan kami buat ya. Jadi dari tim JICA, tim JICA itu sudah membuat studi sejak 2018 akhir. Kemudian konsep yang mereka bangun itu mengusung konsep build back better. Jadi artinya bangunan yang akan dibuat itu harus tangguh dan tidak ada menghindari kerentanan yang terjadi sebelumnya. Jadi di pesisir pantai kan kemarin sempat mungkin ada amblas atau apa. Jadi untuk menghindari seperti itu dibikinlah tanggul. Tanggul di atasnya jalan. Nah, jalan ini berfungsi jalur logistik nantinya. Jadi bukan jalur logistik yang jalan yang bebas hambatan. Jadi tidak ada akses lagi untuk ke jalan-jalan di sekitarnya seperti yang sekarang kami lakukan, yang kami kerjakan itu di Tanggul Jalan Cumi-Cumi. Itu kan ada jalan Tembang, Jalan Rono. Nah, itu kami tidak mengakomodir akses untuk ke sana. Oh, jadi nantinya jalan di jalan ini yang di belakang di sekitaran Pantai Talisa ini tidak lagi akan menyambung dengan Jalan Tembang, jalan. Gitu. Jadi fungsinya tanggul itu telah dibuat desain oleh tim JICA, konsultannya itu harapannya bisa meredam energi gelombang tsunami yang akan datang. Kalau boleh diberikan gambaran sedikit, Kak, panjang jalan nanti itu tingginya berapa, terus sampai mana sih, dari mana ke mana nanti jalan yang kita tangani di sekitar pantai itu? Kalau untuk Cumi-Cumi sendiri itu kami menangani 2,4 kilo, mulai dari perempatan Silai, lampu merah, sampai ketemu connect dengan jembatan Palu 4. Jadi mulai dari situ nanti sudah tinggi itu. Kemudian turun ke Raja Moili? Enggak, jadi mulai dari jembatan Palu 4 itu nanti menghubungkan lagi Raja Moili Cutmutia yang posisinya juga tinggi. Oh, setinggi. Tingginya berapa sih, Kak, nanti? Permukaan jalan elevasi topnya rencana 4,9. 4,9? Wow. Dari permukaan laut. Dari permukaan laut, ya. Betul-betul tinggi ya. Ini kalau kita lihat sepintas dia lebih tinggi dari Tanggul malah. Iya, tanggul yang sekarang. Nah, tapi itu tadi ada perencanaan mitigasi bencana sehingga tahan gelombang tsunami. Iya, meredam energi gelombang tsunami yang datang. Kemudian untuk evakuasi jika terjadi ada gempa atau tsunami, kami menyediakan jalur evakuasi. Jadi di dalam kalau nggak salah
Universitas UIN ya. Iya betul, UIN Dato' Karama. Di situ kan ada smelternya Tsunami. Jadi kan kami mengakomodasi lewat membuat tangga. Jadi misalnya ada pengendara yang berada di jalan Tanggul nanti, itu jika ada gempa itu bisa lari ke sana. Jadi Tribuners di area sekitar Alauddin UIN Dato' Karama itu akan nanti dibuatkan tangga menjadi semacam jalur evakuasi ya, pengendara. Betul, untuk pengendara. Jika nauzubillah ini terjadi tsunami ya, betul. Itu masuk dalam perencanaan juga ya? Masuk dalam perencanaan. Berarti di tempat parkiran atau apa ditinggiin juga nanti? Atau memang dia posisi sudah tinggi atau ada perubahan nanti di lokasi? Jadi yang kita hanya mengakomodir orang aja. Oh siap, ya bukan kendaraannya berarti. Kalau kendaraannya dibuatkan bangunan parkiran bertingkat lagi tuh. Ya baik. Orang aja. Ini tadi sempat disinggung nih bahwasanya bangunan ini, bangunan pencegah tsunami ini kan biasanya kalau kita bilang cegah tsunami namanya bencana siapa yang bisa tanganin sebenarnya. Namun kalau dari struktur sendiri, dari strukturnya, kekokohannya, kalau bisa diberikan gambaran untuk menahan gelombang itu sekuat gelombang sampai sebagaimananya bisa ditahan oleh jalan ini gitu. Kalau untuk konstruksinya, tanggul yang kami tinggikan ini kan peninggian badan jalan sebenarnya dari timbunan. Kemudian yang membungkus timbunan itu nanti ada beton armor, namanya blok beton yang dipasang di sisi miring tanggul. Oh siap, jadi setelah jalannya naik, ada di pinggirnya dibangunin lagi. Jadi ada dua konstruksi sih. Jadi untuk lahan yang luas itu dibuatkan kemiringan 1:2, kemudian di sisi miringnya itu dibikinkan blok beton, dinding. Ya, siap. Tapi kalau misalnya lahan yang sempit itu kami bikin retaining wall gitu. Retaining wall ini seperti yang tegak. Oh, yang tegak. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya kejadian seperti yang kemarin, tingginya berapa ya, 6 meter ya kemarin, nah itu bisa meredam gelombang tersebut. Jadi meminimalkan resiko mungkin yang resiko kerusakan yang. Iya betul. Kalau kemarin kan begitu tsunami datang langsung hempas, bangunan-bangunannya hancur semua. Ini sudah ada halang sedikit lah ya. Iya. Betul. Dan kawasan di sisi darat kan seperti perumahan-perumahan itu kan bisa aman. Aman. Ini selama terlibat di penanganan jalan Cumi-Cumi ini pernah nggak sih wisata-wisata begitu di pantainya kemudian ketemu buaya gitu, karena banyak papan-papan peringatan tuh. Iya, kalau masalah pekerjaan di lapangan kita ditemani buaya, Pak. Oh gitu, ditemani buaya Tribuners. Ditemani buaya. Iya. Cuman kita lebih takut kalau buaya darat. Buaya darat, lebih bahaya tuh benar. Terus kaitannya dengan orang-orang pengunjung sih sebenarnya sampai saat ini masih ada yang warga lokal atau warga umum yang melintasi jalan yang sementara pekerjaan ya. Iya. Oh, padahal sebenarnya nggak boleh tuh ya, Kak. Sebenarnya nggak boleh. Oh, begitu. Tribuners nih, Kak Kiki sudah kasih tahu tuh, jangan dulu melintas di jalan yang masih dalam pengerjaan. Iya. Siap. Takutnya resiko kecelakaan kan sangat besar, apalagi di lokasi sekarang kan manuver alat-alat berat kan semakin. Iya, warga plus 62 ini kan begitu kesenggol dikit langsung viral media sosial gitu. Padahal yang salah dia. Apa sudah dipasang papan jangan melintas? Sudah. Malahan di info Kota Palu kalau nggak salah kami sudah masukkan bahwa. Oh begitu. Jangan sampai dia kebalik tulisannya kali jadi dikira silakan masuk. Bukan dilarang masuk gitu. Siap. Semoga nggak ada setelah podcast ini sudah nggak ada trekking jogging lagi. Oh gitu, siap betul. Oh yang lari-lari banyak juga ya situ ya, betul. Ambil foto-foto gitu kan tinggi tempatnya. Tapi sayang kan jogging sambil makan ngisap debu. Oh. Baik Tribuners, jangan kemana-mana. Kak Kiki di sesi berikutnya akan banyak menjelaskan lagi terkait pembangunan jalan
di ruas jalan kota-kota Tribuners. Namun kita jeda dulu setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, masih bersama saya Mahyudin, host Tribun Motes Satesa, program tribunpal.com. Bersama kita Kak Rizky Ananda, STMN. Beliau adalah rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tadi beliau sudah menjelaskan progres pekerjaan di sekitar Jalan BPJN, Balai Pelaksanaan Jalan Sulawesi Tengah di Jalan Cumi-Cumi. Tadi ada kabarnya jalan itu nantinya tidak lagi dapat, dari jalan itu tidak lagi dapat diakses lewat jalan Tembang sekitar Kampung Lere sampai di Puskesmas Puskesmas Besusu ya? Besusu, betul. Talise. Ya, di Pantai Talise, betul. Talise. Tentu saja dalam pekerjaan itu ada kendala-kendala. Tadi juga sempat Kak Kiki memberi himbauan kepada warga Kota Palu untuk tidak berada di lokasi konstruksi hanya sekedar lari-lari, jogging, ataupun berfotoria, padahal alat berat sedang bekerja maupun tidak bekerja gitu. Karena itu tadi, kita tidak tahu resiko di lokasi pekerjaan, ada paku sedikit, kena kaki, lumayan. Padahal sudah dipasang palang dilarang melintas. Baik, berbicara tentang pembangunan jalan setinggi 4 meter, tentu saja, apalagi di Kampung Lere ya, kita ketahui ini di warga di sekitar Pantai Talise ini, termasuk di Kampung Lere ini adalah sebagiannya adalah bermata pencaharian sebagai nelayan. Tentu saja keberadaan jalan nantinya akan menutup akses mereka menuju ke pantai, padahal sampan-sampannya terparkir di pinggir pantai. Ini dari Balai Jalan sendiri akan memberi solusi apa kepada teman-teman nelayan ini? Iya, baik. Untuk nelayan kita mengakomodir ada semacam terowongan yang kami buat dari box
culvert dari box, kemudian ukurannya 2 kali 2, jadi lebar 2, tingginya 2. Wow. Harapannya itu nelayan bisa masuk lewat situ ke pantai untuk pergi nelayannya. Cuman yang bisa masuk ya hanya motor saja, Pak. Oh gitu ya, jadi ya tadi itu karena aksesnya memang nggak mungkin ya dikasih mobil apa sebagainya. Iya, kemudian di sisi pantainya itu akan dibuat seperti pintu dari plat baja. Cuman sampai saat ini kami masih dirumuskan konsepnya. Dirumuskan konsep. Jadi gerbang tadi itu nanti akan ketutup pintu tapi dari arah pantai. Iya. Cuman itu tadi nanti apakah belum ditentukan apakah dia manual atau otomatis ya? Iya. Itu fungsinya kalau misalnya nanti ada gempa, itu langsung rencananya bisa tertutup. Oh, tertutup otomatis gitu. Ini kalau boleh tahu sepanjang jalan yang dikerjakan di Tanggul Jalan Cumi-Cumi ini sampai Raja Moili itu ada berapa terowongan yang direncanakan? Untuk paket A2 ini cuma satu. Cuma satu di situ aja untuk teman-teman yang di daerah kawasan nelayan tadi. Iya, di daerah kawasan Lere ya. Iya, kawasan Lere. Iya. Siap. Tapi kalau untuk di Raja Moili Cut Mutia desainnya masih bisa mengakomodir nelayan untuk jadi di sini tanggulnya. Jadi di bawahnya itu ada akses. Oh, ada pejalan kaki. Untuk motor. Motor malah siap. Itu mulai dari kalau nggak salah itu dari depan sekolahnya. Ada sekolah kalau nggak salah sekolah kelautan. Oh iya betul kelautan. Ya di situ. Siap. Sampai di jembatan ujung pertigaan Talise. Siap. Oh, siap. Baik, berapa lama nih Kak Kiki target dari pembangunan jalan itu? Waktu pelaksanaan di dalam kontrak adalah 18 bulan. Jadi untuk paket A2 ini kami sudah berkontrak di tanggal 23 Desember 2022, tapi SPMK-nya saya terbitkan di 26 Januari 2023. Jadi mulai dari 26 Januari sampai 18 Juli 2024. Itu. Khusus di Jalan Cumi-Cumi ini sendiri tadi berapa Kak? Berapa nilainya? Nilainya 138.276.900. Khusus di Jalan Cumi-Cumi saja. Tadi sempat disinggung oleh Kak Kiki bahwasanya akan ada paket lain toh di Kota Palu selain di Jalan Cumi-Cumi. Ini bisa dikasih gambaran sedikit oleh Tribuner sebagai kabar gembira nih. Kira-kira di jalan-jalan apa saja akan disentuh teman-teman dari BPJN Sulteng melalui sistem loan ini? Gembiranya aja dulu ya Pak. Gembiranya dulu, ya. Ya, kalau selain A2 ada paket lain juga untuk menyambung konektivitas jembatan Palu 4 ke Raja Moili Cut Mutia. Nah itu namanya paket A1. Ini berupa jalan aspal atau? Kita membuat tanggul jalan sama seperti Cumi-Cumi, tapi ada juga pekerjaan aspal di ruas jalan dalam Kota Palu. Itu mulai dari Karanjalemba masuk Dewi Sartika, kemudian Muhammad Yamin lurus bercabang dia. Ada yang ke Sisingamaraja, tapi batasnya sampai di SPBU. Ya, betul. Terus perempatan Muhammad Yamin Juanda kami kerjakan juga sampai di Muhammad Hatta. Kemudian ada juga di Jalan Haji Hayun, dari Haji Hayun, Kimaja, terus Wahid Hasim ya. Iya betul. Wahid Hasim. Lewatin jembatan berarti. Wahid Hasim, belok ke kiri Agus Salim, terus nyebrang ke Jalan Rambutan, Durian, Kangkung, itu akses Rumah Sakit Anutapura. Sampai di depan Rumah Sakit Anutapura. Ini aspalnya saja atau sama drainase? Aspal dan drainase. Terus ada beberapa trotoar juga. Ada beberapa trotoar juga, wow. Tapi tentu saja dengan pekerjaan ini akan ada juga tuh himbauan dari BPJN tentunya, karena namanya pekerjaan jalan tentu ada
pengaturan lalu lintas. Iya, Jadi tentu saja ada penutupan-penutupan sebagian jalan di lokasi-lokasi pekerjaannya. Iya, Ini kalau boleh tahu Kaki, progresnya 2000 tahun ini atau nanti tahun depan? Ini sementara proses tender di Jakarta, jadi mudah-mudahan kalau sudah selesai tendernya tidak lama, itu di bulan Juli, insya Allah bisa berkontrak. Nah, siap. Berarti itu nanti di gambarannya adalah dari Biro Marusigi masuk Dewi Sartika, Ya, terus banyak, Pak. ya terus tembus Muhammad Yamin, terus tembus Singaraja, Ya, nanti di Singaraja belok ke Jalan Juanda sampai Muhammad Hatta. ya. Wow. Jadi itu daerah perkantoran, tentu saja ya teman-teman yang siap-siap aja tahun depan teman-teman gunakan jalur alternatif ya untuk yang berkantor di daerah itu, mohon harap dimaklumi. Ini demi jalan kita semua. Nantinya setelah ini pekerjaan selesai, tentu saja yang nikmatin kita juga. Siap. Mohon doanya saja. Mohon doanya saja. Jangan sampai kaki sakit itu jadi tidak ada pengawasan gitu. Baik, baik Tribuners. Kak Kiki ini tadi sempat menyinggung bahwasannya beliau ini akan lebih banyak fokus pada sejumlah jalan di dalam Kota Palu. Ya. Termasuk jalan yang sementara progres ini jalan Cumi-Cumi ini. Ya. Dari Kak Kiki sendiri selama mengerjakan tugas di jalan Cumi-Cumi ini ada kendala atau ada ada yang perlu dihimbau kepada masyarakat selain pejalan kaki tadi itu yang sering melintas, ataupun kepada warga nantinya yang untuk menyambut 2024 dalam progres pekerjaan selanjutnya, paket selanjutnya? Sebenarnya kalau dukanya karena kita berada di ruas jalan Cumi-Cumi itu kata orang Palu matahari itu ada 3 di sana. Oh begitu. Tapi kalau sukanya ya panas. Ya itu panas. Cuman apapun itu demi keamanan kami juga, maksudnya warga, betul. Untuk warga. Semoga pengorbanan ini harapan kami ya bisa selesai tepat waktu. Kemudian jika ada, semoga tidak terjadi. Kalaupun ada, itu dapat meminimalisir kerusakan yang seperti kemarin 2018. Nah, siap. Jadi mohon doanya warga, kemudian bersabar saja, jangan dulu melintas di ruas jalan Cumi-Cumi. Memang kalau saya lihat mereka kenapa sampai melintas di jalan Cumi-Cumi itu kan jadi alternatifnya kan tidak ada hambatan atau tidak ada macet ya. Betul. Nah, jadi tidak ada pembebasan lahan di sana Kak, selama progres? Kalau pembebasan lahan itu sementara ada juga di STA 1800 sampai menuju ke koneksi jembatan Palu 4. Mungkin di jembatan Palu 4 kan lagi ada. Itu karena itu pembebasan lahan karena memang ada pelebaran gitu ya. Memang jalur trekkingnya kami dalam membuat peninggian badan jalan tanggul itu terkena lahan, salah satunya di SPBU itu. Tapi begitu, yang sementara lama ya. Tapi sementara proses. Mudah-mudahan. Dan tidak ada kendala yang selama ini dalam hal pembebasan lahan. Kendalanya cuman hanya di koordinasi aja sih. Koordinasi aja. Jadi koordinasi terus sama Pemkot. Dan alhamdulillah mereka, maksudnya pihak Pemkotnya mengakomodir kami semua. Tapi maksud saya tidak sampai karena proses koordinasi ini kemudian membuat pekerjaan molor, tidak ya? Insya Allah tidak, mudah-mudahan. Berarti sampai sejauh ini sudah selesai progres? Iya. Siap. Pokoknya kami sudah harus masuk untuk menimbun di STA yang saya sebutkan 1800 sampai ke daerah jembatan Palu 4 itu di bulan Juli. Jadi mudah-mudahan persetujuan pembongkarannya sudah bisa. Ini selain pembongkaran itu ada juga kayaknya tugu-tugu itu, ada tugu Katulistiwa kalau nggak salah. Tugu Inkingo. Betul. Itu berarti dihilangkan juga nantinya. Untuk saat ini kita belum sampai di situ. Walaupun belum sampai situ, tapi kemungkinan kena Kak. Kena. Dari gambar, dari desain. Kena. Kalau ke patung kuda sih belum juga ya. Iya. Kena, tapi kemarin sudah berkoordinasi sama pihak Inkindonya untuk. Oh begitu.
untuk pembongkaran. Dan mereka setuju? Bukan kendala juga maksud saya? Iya. Siap. Pokoknya karena kita membangun jalan milik Pemkot, kota dan daerah Sulteng, jadi koordinasi dan komunikasi yang paling. Siap. Jadi dan pemerintah tentu harus mendukung dong, karena ini yang dibangun ini adalah, yang diperbaiki ini adalah jalan masyarakat Kota Palu, jalan masyarakat Sulawesi Tengah. Apalagi wajah kota kita ada di jalan ini. Kalau jalannya terkendala, ya wajah kita juga berarti terkendala gitu. Terpotong setengah. Potong setengah. Baik, Tribuners, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas dengan Kak Kiki, namun beliau ini juga harus melanjutkan aktivitas seperti yang disampaikan tadi. Beliau harus ada di rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi, memantau, memperhatikan pekerjaan situ untuk memastikan bahwasanya pembangunan jalan ini lancar. Namun sebelum kita berpisah dengan beliau, mungkin kita masih mau dengar nih saran dari beliau terkait pembangunan jalan di Jalan Cumi-Cumi maupun di Kota Palu selanjutnya. Silakan, Kak. Sebenarnya saran ini bukan hanya untuk warga, tapi buat diri kita juga. Jadi terkait apabila pembangunannya sudah selesai, dikerjakan, sama-sama saling memelihara, menjaga. Betul. Karena jangan dipretelin. Iya, jangan ada vandalisme lagi. Betul. Jadi kita membuat ini kan dananya dari loan, jadi akan sangat disayangkan jika hanya dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jaga jalan kita, jaga daerah kita, betul. Karena ini untuk kita semua. Iya. Siap. Baik, Tribuners, sekian dari kami. Update terus tribunpal.com, di website tribunpal.com, di YouTube Tribun Palu Official, Facebook tribunpal.com, Instagram Tribun Palu, dan TikTok tribunpal.com. Tribunpal.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
you don't see. When I can't think straight, I believe. I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from no gunfight. Never wanted for the one night. I'm ready for the moment.